Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Forum Ekonomi Dunia WEF memprediksi gangguan kesehatan mental akan menjadi beban ekonomi terbesar di seluruh dunia dibanding isu kesehatan lain. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan sekitar 14 juta orang di Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gejala depresi dan gangguan kejiwaan. Kesehatan mental itu tentunya penting sekali. Sangat penting sekali karena kita bekerja bukan hanya karena fisik aja, tapi jiwa juga harus sehat. Penting sekali. Kalau mental tidak sehat, bagaimana jasmaninya bisa sehat? Cara menjaga kesehatan mental saya adalah dengan selalu berbahagia setiap saat dan keep positive in mind. Mbak Cita, mungkin boleh disampaikan dulu pendapatnya nih soal mulai meningkatnya jumlah orang yang depresi dan juga gangguan mental di Indonesia. Iya, jadi sebenarnya ini fenomena yang udah diprediksi sih, karena juga layanannya juga aksesnya untuk mendapatkan layanan kesehatan mental juga terbatas kan. Jadi orang juga pasti datang ke psikolog atau ke profesional itu udah dalam kondisi yang mereka ibaratnya jadi berat banget masalahnya gitu. Jadi udah sampai di fase yang sangat berat banget. Untuk itu makanya akhirnya datanya setiap tahun meningkat gitu. Semakin banyak orang yang kemudian punya gangguan, masuknya sih kalau Kemenkes tuh termsnya ada gangguan jiwa berat sama gangguan emosional kan. Kalau misalnya yang meningkat kan dua-duanya sama-sama meningkat, jadi yang emosi juga naik, yang gangguan jiwa berat juga naik. Itu sih karena memang tadi awareness-nya belum ada, awareness-nya belum sampai ke semua masyarakat Indonesia, layanan akses kesehatan mentalnya juga masih sangat terbatas, psikolog psikiaternya juga masih sangat terbatas gitu. Oh gitu. Iya. Oke, nah apakah ini jadi landasan juga akhirnya ibunda.id itu hadir di Indonesia? Iya, sebenarnya itu yang jadi alasan sih. Jadi sebenarnya alasan Ibunda ada tuh simple banget, bahwa kayak pengen punya teman buat curhat aja gitu, pengen punya teman buat curhat aja, awalnya buat tuh kayak gitu niatnya. Jadi biar orang punya tempat buat mereka bisa sharing masalahnya mereka secara anonimus ke orang yang bisa dipercaya. Dalam hal ini berarti konselor ya, yaitu dengan background psikologi gitu. Soalnya semakin kesini kan orang punya trust issue ya, bahkan betul. Sama significant others-nya mereka aja belum tentu mereka mau cerita, apalagi hal-hal yang sensitif kan. Nah itu sih sebenarnya yang kita provide. Jadi awalnya berangkat dari situ, yang kemudian akhirnya jadi serius banget ke layanan kesehatan mental secara umumnya gitu. Nah karena juga ternyata kita ngelihat tadi itu keterbatasan layanan kesehatan mental yang akhirnya ngebuat orang jadi semakin parah, yang akhirnya semakin tahun angkanya semakin tinggi gitu. Pada tahun 2018, Ibunda menggelar talk show Mental Health 24 jam nonstop, yang juga tercatat sebagai talk show daring terlama di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Secara resmi mulai awal Desember tahun ini, Ibunda mendukung Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang meluncurkan website sahabatjiwa.com demi membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan jiwa. Program Sahabat Jiwa ini merupakan lanjutan dari rangkaian bagaimana kita melakukan upaya pencegahan dini, pengendalian masalah-masalah kesehatan gangguan mental di DKI Jakarta. Itu bisa mendapat akses tidak hanya yang tatap muka langsung, tetapi juga mendapat akses lewat jalur-jalur teknologi informasi sehingga lebih luas jangkauannya. Ibunda.id itu salah satu startup yang mereka juga punya minat yang sama, maka tadi kolaborasi itu terjadi, saling melengkapi sehingga akses dari layanan ini makin luas. Jadi bisa lewat Sahabat Jiwa deh, dimulai coba aja dulu, curhat aja dulu, nanti kalau udah dibales mungkin bisa datang langsung ke fasilitas kesehatannya.
Nah, namanya sendiri kan juga menarik, Mbak. Ibunda. Iya, betul. Kenapa sih harus ibunda mengayomi gitu loh kayaknya namanya ya? Padahal yang bikin gak begitu-begitu kan, belum sampai ibu-ibu malah. Iya, karena sebenarnya konsep kita cari persona kalau misalnya balik lagi karena kita tahu bahwa awareness tentang kesehatan mental belum terlalu tinggi di Indonesia saat itu di 2015. Jadi kita pengen cari persona yang kemudian merepresentasikan sosok dari psikolog atau misalnya profesional kesehatan mental sendiri gitu. Kan kita harus merepresentasikan yang memang dekat dengan mereka gitu. Jadi ketika mereka ngobrol juga nyaman gitu. Terus juga hangat, yang tadi dibilang kayak hangat, terbuka gitu, dan selalu ada kesannya gitu. Nah itu sih yang kita mau ambil sebenarnya, representasi dari persona tertentu gitu, sehingga membuat mereka nyaman ketika datang ke kita. Oke, nah terus bagaimana sih Mbak cara-caranya untuk bisa mencapai visi dan juga misi dari ibunda.id? Wah, caranya sih banyak ya yang kita lakukan. Kalau bisa berbagai cara kita lakukan untuk bisa mencapai visi yang kita mau gitu. Salah satunya adalah kita tuh punya value, ada inovatif, kolaboratif, sama impactful. Jadi apapun yang kita lakuin itu harus mengandung 3 value itu. Jadi paling sering kita berkolaborasi sih dengan teman-teman komunitas, kemudian juga dengan bidang-bidang lain juga sih, sehingga kesehatan mental tuh nggak cuma digaungkan sama orang-orang survivor, nggak cuma digaungkan sama orang-orang yang emang concern ke mental health, tapi juga ke orang-orang lain gitu, ke bidang-bidang lain, seni, terus juga bidang-bidang yang memang bisa relate banget ke dunia kesehatan mental gitu. Dan itu salah satu cara yang kita lakukan. Selain itu juga kita juga aktif di sosial media, kemudian juga aktif buat konten-konten bareng public figure sih sebenarnya. Itu sangat membantu untuk spreading awareness tentang mental health sendiri. Kita berangkat dari satu masalah yang kita temukan, bahwa ternyata 20% dari seluruh penduduk Jakarta tuh memiliki kecenderungan gangguan kejiwaan. Nah, jadi dari data itu sebetulnya kita pengen supaya kita bisa ada di fasenya untuk preventif. Kita harapannya sebetulnya ingin sekali dari proyek ini bisa diduplikasi ke seluruh Indonesia sebetulnya. Jadi memang harapan panjangnya itu memang membentuk Indonesia yang generasinya unggul. Dan yang paling penting lagi adalah kita, seperti komitmen awal Ibunda, pengen banget mengimplementasikan apa yang tertulis di lagu Indonesia Raya gitu. Bahwa kita tuh harus membangun jiwanya dulu, baru kita bangun badannya atau raganya. Mbak tadi sempat disinggung juga soal value-nya tuh ada 3 value di situ. Nah itu gimana caranya supaya si value-value ini nanti akhirnya juga bisa turun ke mereka yang curhat nih ke ibunda.id? Jadi sebenarnya kalau misalnya dari 3 value tadi itu sudah merangkup sih. Jadi kayak misalnya layanan yang Ibunda berikan sendiri merupakan sebuah inovasi kan dibandingkan konvensional psychologist yang biasanya mereka lakukan kayak pergi ke biro atau pergi ke rumah sakit. Dan sebenarnya inovasi itu yang mereka tunggu gitu. Kayak karena pengguna kita kebanyakan usia 18 sampai 35 tahun. Oh, millennials ya? Iya, millennials. Jadi mereka sudah pengen sesuatu yang lebih accessible, pengen yang cepat, mudah, dan bisa dipercaya gitu ya. Jadi sebenarnya inovasi yang kita tawarkan lewat layanan konseling online ini benar-benar sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Gitu sih sebenarnya. Nah terus kan kalau misalnya kita bicara juga soal program-programnya, ini kan programnya banyak banget. Banyak banget, betul. Salah satunya adalah kegiatan dengan Dinkes Bandung ya, kalau nggak salah ya. Itu gimana ceritanya sampai kok bisa kerjasama gitu dengan yang ada di Bandung juga, Mbak? Itu balik lagi sih sama value kita tuh. Jadi setiap kegiatan yang kita buat tuh harus inovatif, harus impactful gitu, harus kolaboratif gitu. Karena kita waktu itu tahu Bandung tuh buat namanya Kekasih Juara. Jadi itu salah satu program kesehatan mentalnya mereka.
Dinas Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung itu buat mobil keliling gitu, mobil keliling, dan mereka cerita kalau misalnya ramai banget yang datang ke mobil kelilingnya mereka. Pada Jadi, konseling gitu di sana, iya, Mbak? konseling langsung, dan itu pas CFD. Dan itu mereka kerjasama sama psikolog-psikolog di Bandung, itu menarik banget. Oke, terus selain itu juga ada yang goes to office sama curhat on the wheels ya kalau nggak Iya, salah. betul. Namanya kok seru banget gitu. Apakah ini? Itu bagian dari inovasi pendekatan. Jadi karena balik lagi karena mental health tadi kesannya stigma yang masih sangat kuat ya, dan sangat terdengar negatif sebenarnya untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Jadi kita mau cari pendekatan-pendekatan yang emang sehari-hari aja buat mereka, kayak curhat on the wheels itu adalah curhat dalam mobil. Gitu. Jadi kita pick up mereka di pick up point-nya gitu, terus sambil curhat sama psikolognya dalam mobil keliling-keliling, terus diturunin di drop off point-nya gitu. Oh. Dan itu ramai banget kemarin. Antusiasnya bagus banget gitu ya, Mbak ya? Itu pas kemarin pas World Mental Health Day di tahun ini kita buat itu, dan itu ramai banget. Kita aja buat nggak cuma di Jakarta tapi di beberapa kota juga, ada di Jogja, Semarang, Bandung, kemudian sama Medan. Oh, di kota-kota besar semua nih. Iya, Jumlah yang betul. ikut berapa berarti, Mbak? Kalau diperkirakan deh. Kayaknya 100 lebih deh. Wow, 100 lebih. Iya. Oke. Itu rame banget memang. Oke, terus gitu. yang Jadi kalau seru. goes to office itu gimana, Mbak? Iya, itu sama juga sih sebenarnya. Pas perayaan World Mental Health Day, kita pengen melakukan pendekatan yang emang langsung gitu. Kita tahu misalnya, kita tahu datanya bahwa banyak pekerja-pekerja yang stres ya, mengalami stres, terus kemudian nggak ngerti bahwa mereka stres. Dan itu bisa impact ke pekerjaannya mereka, ke kehidupan pribadinya mereka juga gitu ya. Udah kita datangin beberapa kantor-kantor untuk ngasih talk show, jadi mini talk show gitu tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi gimana caranya mereka tetap bisa maintain kesehatan mental mereka juga sambil bekerja, tetap produktif dan bisa punya kehidupan yang sehat lah gitu. Sebenarnya kita ngadain event ini ingin mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental, mulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Jadi bisa mulai dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu, relate. Jadi emang kesehatan mental itu memang mulai dari diri sendiri dan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Kalau saya sih karena saya mencintai ilmu psikologi, jadi saya merasa lebih fulfill sih, Mas. Apalagi ketika saya bergabung dan berkontribusi, saya merasa saya membawakan impact untuk orang lain. Fungsinya sih sebenarnya ikut acara ini karena pertama mungkin sesuai dengan jurusan, kedua juga mungkin bisa jadi alternatif solusi untuk diri sendiri atau yang mengalami hal yang sama seperti tema yang hari ini ada. Oke, nah ini karena platformnya digital, nggak afdol kalau aku nggak nanyain juga soal followersnya. Sekarang kan udah ya kira-kira 76.000 followers yang ada, jumlahnya banyak banget gitu. Nah, animonya mereka sendiri gimana? Mungkin ada feedback yang sering kalian terima gitu? Itu animonya kita juga heran ya, Mbak. Maksudnya kan karena Ibunda juga masih startup, kita belum banyak hal-hal yang kita lakukan untuk memarketingkan ini secara besar-besaran gitu. Tapi luar biasanya animonya sangat besar gitu. Mungkin juga karena memang ini inovasi yang baru, sangat accessible buat mereka. Jadi ya udah ini cara tercepat buat mereka dapat bantuan kan. Jadi kalau total usersnya kita itu dari 2015 sampai sekarang tuh mencapai 400.000 lebih sebenarnya. Wow. Dimana kayak di 2019 ini aja setiap harinya kita melayani lebih dari 100 pengguna gitu. Itu setiap harinya. Setiap harinya segitu banyak, Mbak? Iya, tinggal diakumulasi aja persentasenya, mana yang call, mana yang texting, mana yang ketemu langsung gitu. Oke. Itu tapi setiap harinya akumulasinya gitu. Nah, yang harus tanyakan juga ini pastinya soal trust, Mbak. Karena kalau misalnya kita cerita sama orang, ini orang bisa dipercaya atau enggak? Berarti ibunda.id ini bisa dipercaya nggak nih para psikolog ataupun konselor-konselornya? Itu, Mbak, gimana? Iya. Jadi mereka justru sebenarnya lebih percaya sama orang yang di luar dari lingkaran pertemanan atau keluarganya mereka. Jadi kayak misalnya profesional seperti psikolog atau psikiater itu lebih bisa dipercaya buat mereka untuk bisa menceritakan masalah-masalah yang mereka. Karena masalahnya bisa jadi faktor stresornya kan dari situ ya, dari pertemanan, percintaan, keluarga ya. Di lingkaran itu ya sebenarnya. Itu nggak mungkin mereka cerita ke orang-orang itu karena isunya di situ kan gitu. Jadi kalau misalnya cerita sama orang yang kayak psikolog atau psikiater kan mereka lingkaran terluar kan, dan akan bisa lebih menilai secara objektif, akan lebih bisa membantu mereka secara objektif. Jadi itu sih mereka membangun trust di situ sebenarnya.
saya pelajari dan di webnya juga ada. Memang kan sebenarnya saya tergugah untuk menjadi praktisi psikolog kan gitu. Jadi ketika memang pas banget timingnya ke search-nya ibunda.id, saya akhirnya coba untuk menghubungi admin dari Ibunda. Dan alhamdulillah apa yang saya visi misi saya nyambung sama tim di sini gitu. Jadilah ya udahlah insya Allah kita bergabung segala macam gitu. Oke, jadi semuanya aman terjaga Iya, di sini betul, ya Mbak ya? Betul. Nah buat kamu sendiri Mbak, apa sih yang membuat seorang Chita ini mau bergabung di ibunda.id? Ada mungkin pengalaman-pengalaman apa gitu, mungkin dulu backgroundnya atau latar belakangnya apa Aku gitu, memang psikologi backgroundnya, cuman sebenarnya yang ngebuat kenapa aku kemudian bersama Arif partnerku membangun Ibunda. Kalau aku pribadi berangkat dari emang aku dulu aku punya cita-cita untuk jadi relawan perang gitu, dan saat itu milihnya tuh sebenarnya kedokteran gitu karena pikir nggak mungkin jadi tentara ya Mbak ya, dengan badan semungil ini nggak mungkin Mbak jadi tentara. Jadi kepikirannya saat itu jadi dokter untuk bisa jadi relawan perang, tapi kemudian karena nggak jalannya, kemudian ya udah akhirnya psikologi aja. Oke, nah ini kan udah jalan kira-kira 4 tahun lamanya lah ya Mbak ya. Iya, betul. Nah tolak ukur keberhasilannya seperti apa nih Mbak? Tolak ukur keberhasilannya sebenarnya dari sejauh ini kita punya data sih, jadi kan kalau misal datanya Kemenkes tuh 90% orang Indonesia tuh tidak mengakses layanan kesehatan mental kan. Nah tapi kita punya datanya berapa persen sih orang yang kemudian pertama kali datang ke psikolog. Jadi ada peningkatan orang-orang yang belum pernah datang ke psikolog terus akhirnya berani untuk datang ke psikolog gitu. Terus juga mereka juga merefer orang-orang yang punya isu yang sama untuk datang ke psikolog. Jadi ini kayak snowball aja, akhirnya terus makin banyak orang yang datang ke psikolog. Itu sih pencapaian yang paling terlihat ya kalau misalnya ngomongin soal itu. Akhirnya lama-kelamaan juga mungkin stigmanya mulai menurun gitu. Oke. Mbak, ini kok kayaknya tempatnya seru banget. Ini tempat apa sih? Tempat meeting? Apa tempat ngapain di sini nih? Kita jarang meeting, enggak gitu ya. Ini namanya Netflix Corner Mbak, kita sebutnya. Iya. Gitu. Jadi kita suka ada Friday cooking, terus sambil nonton Netflix aja. Oh, buat apa nih Mbak? Kok sampai ada event-event? Release stress itu tadi ya? Kita setiap hari kan hampir ketemu orang buat dengerin cerita. Jadi harus kita rilis stres juga biar nggak ikutan Oh, stres. ternyata kayak gitu. Nah, tapi berarti ini artinya setiap hari mungkin orang-orang juga datang ke sini buat cerita gitu kali ya ke Ibunda gitu ya. Psikolognya sih, iya. Betul. Tapi yang jelas kita mungkin setiap hari juga harus lihat ataupun review diri kita sendiri kali ya Mbak ya, untuk kayak oh hari ini tuh aku kayak gimana sih kondisinya, cukup stres nggak sih sebenarnya kayak gitu ya. Iya, benar banget. Ada wadah seperti Ibunda dan mungkin konseling yang lain gitu ya, dan mungkin ahli profesional yang lain, sebenarnya wadah untuk menjadi teman bagi orang-orang yang punya gangguan mental. Karena selama ini orang seperti saya susah untuk mencari orang yang mengerti dan sabar untuk menghadapi. Dan karena wadah-wadah ini sih yang bisa menyemangati saya bahwa saya tidak jalan sendirian. Nah, dengan adanya wadah konsultasi online seperti Ibunda ini itu sangat ngebantu untuk orang-orang yang mau mencoba pertama kali. Untuk awal-awal, supaya mereka merasakan dulu ada kepercayaan, ada trust, baru setelah itu mereka bisa lebih, mungkin ada effort lagi untuk ketemu langsung, dan perjanjian langsung. Dan juga ini ngebantu untuk daerah-daerah yang memang tidak ada akses untuk kesehatan mental. Mbak, yuk kita lanjutin lagi obrolannya nih. Boleh. Aku pengen tahu gimana sih caranya menyaring para psikolog-psikolog itu sendiri biar masuk di ibunda.id. Jadi kalau kita pasti ada beberapa tahapan sih untuk nyaring psikolognya gitu. Jadi sebenarnya
seleksinya cukup agak ketat sih Mbak, karena kita nggak yang cuma nerima semua psikolog ayo gabung di Ibunda gitu. Jadi ada step-step yang emang harus dilaluin untuk bisa jadi psikolog associate-nya Ibunda. Mbak, ini aku mau menanyakan sesuatu hal yang sensitif nih Mbak. Apa tuh? Soal harga. Waduh, boleh ya Mbak ya aku nanya. Soalnya kalau misalnya aku datang ke psikolog pasti wah nanti harganya cukup tinggi nih, cukup mahal nih. Kalau ke Ibunda itu seperti apa sih? Karena kalian kan juga harus mencari profit juga dong tentunya supaya bisa sustain. Jadi kalau di Ibunda sebenarnya kita sangat affordable ya, harga-harganya kayak terjangkau, karena kita tahu sebenarnya tadi itu kita punya data bahwa nggak semua orang aware untuk tentang mental health, nggak semua orang punya keinginan dan urgency untuk pergi ke psikolog. Kalau misalnya harganya mahal, orang makin takut dong pergi ke psikolog gitu. Dan semakin perginya tuh semakin mepet, semakin parah gitu. Jadi makin susah penanganannya. Jadi kalau di Ibunda sendiri harganya affordable, dan kenapa affordable? Karena kita kolaborasi. Kayak kita kolaborasi sama coworking space, kita kolaborasi sama partner-partner bisnis kita, sehingga beban yang harusnya kita jadiin sendiri itu bisa di-share bebannya gitu. Oh, jadi caranya itu ya ternyata ya. Kolaborasi itu penting banget, Mbak. Kolaborasi itu penting banget betul. ternyata. Nah, tapi udah ada rencana nggak sih Mbak, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan kira-kira mungkin mau di-develop seperti apa nanti Ibunda.id ini? Tentu, kalau kita sih memang jangka pendek ini kita mau prepare untuk launching mobile apps kita. Ya, jadi semua jadi tercentralize, nggak kayak sekarang nih musik mana-mana gitu. Semuanya ya, website ada, lain ada, terus kemudian pakai platform yang lain-lain juga ada gitu. Ya, makanya kita mau prepare untuk launching mobile apps kita, terus juga plannya sangat banyak sih Mbak. Jadi untuk di beberapa tahun ke depan sampai 5 tahun itu kita mempersiapkan inovasi-inovasi baru, tapi yang tetap tech based, tapi tetap bisa memfasilitasi kebutuhan users juga gitu. Dan pastinya kayak yang untuk counseling corner nih kita pengen menjajaki beberapa kota-kota yang potensial banget di usernya kita gitu. Oh, kayak gitu. Kalau sekarang kan masih di Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang kan. Ini akan berkembang lagi lah nanti ya di kota-kota lainnya juga. Di pulau-pulau lain biar nggak Jawa sentrik ya. Pastinya dong Mbak. Nah terus ini juga yang dari tadi pengen aku tanyain. Kalau misalnya aku tuh banyak banget masalahnya, jiwanya juga, wah ini kayaknya aku harus dateng nih ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi kan kadang kita nggak punya waktu. Bisa dong kita katarsis ataupun apa ya, mencoba untuk rilis stres sendiri gitu. Misalnya apa sih tips-tipsnya Mbak? Boleh dong dibagiin ke kita-kita nih. Banyak banget sebenarnya. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri nih, karena setiap orang biasanya punya metode katarsis yang beda-beda. Kalau misalnya kita bisa menemukan mana hal-hal yang nyaman buat diri kita, misalnya aku suka olahraga, atau misalnya aku suka hangout sama teman-teman, atau misalnya apa, itu adalah hal-hal yang bisa merilis stres kita, atau misalnya curhat sama teman terdekat atau sama orang yang bisa dipercaya, atau nulis itu juga bisa katarsis juga. Jadi bahkan di kita tuh ada art terapi menulis. Oh gitu, menulis ya. Oke. Mbak, tapi kalau liburan itu katarsis juga nggak? Betul, itu sangat katarsis. Apalagi ini udah mendekati akhir tahun ya, biasanya itulah waktu-waktu yang tepat untuk katarsis sebenarnya. Karena stresnya diakumulasi kan biasanya. Di akhir tahun kita menumpuk jadi satu. Betul. Oke, kalau gitu thank you ya Mbak ya buat obrolannya sama-sama, ya. Betul. Semoga nanti bisa berguna deh untuk kehidupan kita. Menggunakan platform digital, Ibunda.id menjadi teman pertama sebagai tempat curhat. Untuk itu, mereka menyediakan berbagai layanan yang mengutamakan kenyamanan dan juga privasi. Keberadaan Ibunda.id membantu merubah pola pikir untuk lebih memperhatikan kesehatan jiwa. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.